Halo teman-teman, perkenalkan saya Sinta Adela Jafar dengan NIM 200501502047. Pada kali ini saya akan membahas tentang kerjasama dalam berbahasa. Prinsip kerjasama. Dalam pragmatika, prinsip kerjasama menjelaskan bagaimana manusia dapat berkomunikasi secara efektif dalam percakapan pada situasi sosial yang umum. Prinsip itu menjelaskan bagaimana penutur dan petutur bertindak kooperatif dalam saling menerima untuk memahami dengan cara tertentu. Grice pada tahun 1975 mengemukakan bahwa wacana yang wajar dapat terjadi apabila antara penutur dan petutur patuh pada prinsip kerja sama komunikasi. Prinsip kerjasama tersebut terdiri dari 4 maksim percakapan atau conversational maxim, yaitu A. Maksim kuantitas atau maxim of quantity, B. Maksim kualitas atau maxim of quality, C. Maksim relevansi atau maxim of relevance, D. Dan maksim pelaksanaan atau maxim of manner. A. Maksim kuantitas atau maksim quantity. Dalam pertuturan, setiap peserta percakapan diharuskan untuk memberi sumbangan informasi atau dibutuhkan saja, dan jangan memberikan sumbangan yang lebih informatif daripada yang diperlukan. Misalnya, penutur yang wajar tentu akan memilih tuturan yang pertama dibanding dengan tuturan yang kedua. Yang pertama, orang buta ternyata tukang pijit. Dan contoh yang kedua, orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijit. Bagian B, maksim kualitas atau maxim quality. Maksim ini mengharuskan setiap peserta pertuturan untuk memberikan sumbangan informasi yang benar. Dengan kata lain, baik penutur maupun mitra tutur tidak mengatakan apa-apa yang dianggap salah. Dan setiap kontribusi percakapan hendaknya didukung oleh bukti yang memadai. Apabila dalam suatu pertuturan ada peserta tutur yang tidak mempunyai bukti yang memadai, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mendasarinya. Perhatikan tuturan 5 berikut ini. A. Ada berapa maksim kerjasama menurut Grice? B. Menurut buku Grice yang saya baca, ada 4 maksim dalam prinsip kerjasama. A. Maksim apa sajakah itu? B. Maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaan. Pada contoh di atas, bagian B memberi sumbangan informasi yang benar bahwa menurut buku Grice yang dia baca ada 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaan. Bagian C, maksim relevansi atau maxim relevance. Maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Perhatikan contoh berikut ini. A. Ada seseorang di pintu. B. Saya sedang mandi. John Cutting 2002.236. Ketika A mengatakan kepada B bahwa ada seseorang yang datang di depan pintu rumah mereka dan berharap B untuk membukakan pintu untuk tamu itu, maka B mengatakan bahwa dia sedang berada di kamar mandi pada saat itu. Jawaban B mengimplikasikan bahwa dia mengharap A untuk mengerti di mana B berada pada saat itu, sehingga B tidak bisa membukakan pintu dan melihat siapa yang datang pada saat itu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara peserta tutur tidak selalu terletak pada makna ujarannya, tetapi dapat pula terletak pada diimplikasikan ujaran tersebut. Bagian D atau yang terakhir yaitu maksim pelaksanaan. Dengan maksim ini, para peserta pertuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan serta runtut. Dalam wacana tuturan sehari-hari, sering dapat dijumpai seorang penutur yang dengan sengaja tidak mengindahkan maksim ini.
seperti yang terlihat pada dialog yang diambil dari Parker 1986 di bawah ini. A mengatakan, "Mari kita berhenti dan mendapatkan sesuatu untuk dimakan." Lalu B menjawab, "Oke, tapi bukan McDonald's." Parker 1986. Dalam dialog, ejaan dalam tuturan B tersebut bertujuan untuk membuat anak yang menggemari McDonald's tidak menyadari bahwa orang tuanya tidak ingin makan McDonald's. Seorang penutur harus menafsirkan kata-kata yang digunakan oleh lawan bicaranya secara taksa atau ambigu berdasarkan konteks pemakaiannya. Hal ini berdasarkan prinsip ketaksaan atau ambiguitas tidak akan muncul bila kerjasama antara peserta tindak tutur selalu dilandasi oleh pengamatan yang seksama terhadap kriteria-kriteria pragmatik yang digariskan oleh Leach dengan konsep situasi tuturnya. Dialog atau 8 bahwa ini memberikan gambaran yang nyata mengenai kalimat taksa.